Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial pembelajaran multimedia interaktif dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Yang pastinya kita sudah install di komputer kita Microsoft PowerPoint ya. Jadi saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. Nah, jadi sebelumnya saya akan perlihatkan dulu contoh daripada pembelajaran interaktif atau media pembelajaran interaktif. Jadi contohnya seperti ini. Nah, coba kita buka di slideshow-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan membuat menu-menu seperti ini yang bisa diklik, dan kita tidak akan bisa mengklik di sembarang tempat. Nah, kecuali kita mengklik di tombol-tombol yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya saya klik SKSD. Nah, dia akan mengarahkan kita ke halaman ini. Indikator, tujuan, materi, latihan, dan evaluasi. Di sini saya belum isi, saya hanya membuatkan linknya. Kemudian di sini ada tombol juga, ada bab 1, bab 2, bab 3, dan tombol-tombol ini ketika kita klik warnanya juga akan berubah. Misalnya bab 1, nah kita harus mengklik tombol yang ini untuk menuju ke halaman lainnya. Misalnya, nah seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengklik di tempat lain. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, oke. Jadi kita buat layar baru dulu. Ini kita hapus saja. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari dulu template atau desainnya pada menu desain ini. Jadi di sini ada menu desain, kita klik, kemudian kita cari templatenya. Misalnya kita mau memakai template yang mana. Jadi ada banyak template yang disediakan. Nah, saya akan mencoba untuk memakai template yang ini. Dan misalnya saya mau pilih warna ini misalnya ya. Nah, kemudian kita akan membuat dulu tampilan yang atas seperti ini. Jadi caranya kita menuju ke menu insert. Nah, di menu insert ini ada menu save. Nah, menu save kita pilih yang ini, yang kotak ini, rectangle. Kita klik di sini dan tahan, kita tarik sampai di ujung sini. Nah, seperti ini. Setelah selesai kita klik kanan. Di save ini kita klik kanan, kemudian kita pilih format save. Nah, di sini akan muncul menu-menu di sebelah kanan. Lalu yang pertama kita pilih line dulu, kita hilangkan ini garis yang ada di pinggir ini. Kita pilih no line. Kemudian kita menuju ke fill. Nah, kita akan membuat ini mengganti warnanya. Kita pilih gradient fill. Nah, dia akan otomatis berubah seperti ini. Nah, kemudian di sini pada preset gradient sebenarnya juga kita bisa memilih di situ langsung ada warna ya. Misalnya kita mau pilih yang warna kita senangi. Nah, tapi di sini kita akan membuat sendiri warnanya. Jadi saya akan mencari warna yang mendekati warna seperti ini. Jadi saya klik di sini, kemudian saya pilih gambar cat ini, saya pilih misalnya warna ini. Nah, kemudian yang warna kedua saya klik lagi, saya pilih gambar cat, saya pilih yang lebih mudah, misalnya. Nah, di sini saya pilih juga yang lebih mudah lagi. Nah, seperti itu contohnya.
Nah, kemudian pada tipenya ini kita pilih tipe fade. Nah, jadi dia akan seperti sinar, apa namanya itu, bersinar ke dalam ya. Nah, brightness kita bisa atur. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat ini apa namanya, tempat logo dan tempat judul. Nah, jadi caranya kita kembali ke menu insert, kemudian kita memilih save, lalu pilih yang rectangle rounded corners. Artinya apa namanya, sudut-sudutnya itu agak tumpul ya, tidak lancip. Nah, kita paskan saja seperti ini, lalu kita kembali ke line. Kita tidak usah kasih line, garis pinggir. Kemudian kita pilih gradient fill. Nah, di sini kita buka yang tengah aja ini. Caranya kita klik tahan, kita tarik ke bawah ya. Kemudian ini kita pilih linear saja. Karena ini nanti hanya untuk tempat logo. Nah, setelah itu kita beri sedikit sentuhan apa namanya, kayak 3 dimensi gitu. Kita pilih yang ada 3D format, lalu pilih top bevel, kita pilih yang ini. Nah, di sini mungkin kita bisa kasih 3 saja. Sini 3. Nah, sudah selesai tempat logonya. Kalau mungkin masih dirasa kecil, mau diperbesar ya boleh. Nah, kemudian kita akan membuat tempat judul. Tempat judulnya tadi yang bulat. Nah, kita kembali ke menu insert dan kita memilih shape lagi, kemudian kita memilih rectangle. Nah, di sini kita klik terus tarik kira-kira segini. Nah, jadi kalau misalnya kita memakai Office 2019 atau di 2016 itu ada garis bantunya ya. Kalau kita tarik misalnya apakah dia sudah lurus, jadi ada muncul garis bantu. Nah, setelah itu kita kembali membuka garis pinggirnya, jadi no line, dan kita pilih gradient fill. Nah, kita akan memakai warna ini saja, mungkin transparansinya kita kurangi sedikit. Nah, cukup segitu. Kemudian kita menuju ke apa namanya ini, efek. Kita berikan sedikit efek, kita klik. Kemudian di sini ada beberapa efek, ada shadow, reflection dan sebagainya. Kita pilih 3D format. Nah, 3D format pada top bevel kita klik, kita pilih yang ini. Nah, jadi dia ketika kita pilih tadi apa namanya, top bevelnya itu langsung berubah seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambah, nah tadi kita klik dulu. Nah, dan kita kembali, kita tambah di sini misalnya 25, di sini juga 25. Nah, kemudian ini kita tarik biar dia jadi bulat seperti ini. Jadi kita sesuaikan saja ya. Misalnya kalau misalnya 25 tidak dirasa belum cukup, kita bisa tambah sampai 30. Ini juga 30 sampai dia betul-betul terlihat seperti apa namanya, seperti yang bulat itu. Mungkin di sini ini kita bisa ganti yang ini, mungkin sudah agak terlihat bulat ya, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang silahkan coba sendiri sampai betul-betul menemukan misalnya apa namanya, bulat yang betul-betul. Jadi kita cuma atur-atur di sini ya. Saya pilih 25 saja. Nah, jadi kita sudah punya tempat ini apa namanya, logo, dan kita sudah punya tempat judul. Nah, kemudian ini kita akan buat lagi menu tombol home, menu apa ini yang tanda tanya ini biasanya petunjuk ya, dan ini tombol exit.
Jadi ini kita bisa download di Google. Kita ketik di Google, kemudian cari tombol home yang berformat PNG. Nah, di situ banyak ya, banyak tombol-tombol seperti ini. Nah, kebetulan saya sudah download, jadi saya tinggal masukkan saja. Jadi caranya kita insert, kemudian kita pilih picture, kemudian this device. Nah, kemudian kita pilih tempat di mana kita simpan tombol tadi. Saya menyimpannya di sini. Nah, saya langsung masukkan tiga-tiganya saja. Nah, seperti ini ya. Ini terlalu besar, kita akan kecilkan. Jadi kita sesuaikan ya besarnya. Nah, misalnya di situ. Jadi ini sebenarnya format JPG, tapi ini tidak hilang. Nah, kalau kita mau menghilangkan ini, garis yang putih ini, kita klik di sini, kemudian kita pilih remove background. Nah, setelah memilih remove background, kita pilih yang mark to remove. Jadi artinya kita salah mungkin yang ini, mark address stop. Mana ini? Bentar ya. Nah, jadi kita pilih yang apa tadi ini? Mark yang mana kita mau potong. Jadi yang terpotong itu yang berwarna berwarna pink, itu yang terpotong. Kita buka sama warna pinknya dulu. Nah, garis. Kita bersihkan dulu yang ada warna pink itu, karena yang ada warna pinknya itu nanti yang tidak terpotong. Aduh, maaf, kita bersihkan sampai betul-betul. Nah, ini ada yang putih tadi, kita tambah tadi warna di sini biar dia terpotong semua. Setelah dirasa cukup, kita pilih keep change. Nah, jadi backgroundnya sudah hilang. Perkecil, kita samakan semua besarnya. Nah, sudah sama besar. Ini. Nah, sudah sama besar. Kita kecilin sedikit. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kira seperti ini. Nah, sekarang kita sudah mempunyai beberapa tombol. Nah, kemudian di sini nanti kita akan menulis judulnya, misalnya multimedia interaktif. Media interaktif ya. Multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kemudian karena warna tulisannya tidak kelihatan, dia warna putih, kita ganti warnanya. Jadi kita klik di sini di shape-nya ya, kemudian kita pilih warna hitam misalnya, lalu kita tebalkan dengan menekan bold ini atau Ctrl B. Nah, kemudian kita kasih shadow. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan logonya. Nah, kita pilih insert, kemudian kita pilih picture, misalnya logo sekolah kita.
ya. Ini saya kemarin sudah download seperti ini contoh ya. Kita masukkan logo ini. Kebetulan saya mengajar di madrasah, jadi saya pilih logo ini. Kita paskan saja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Besar. Nah, ini mungkin yang mau dibesarin dikit. Saya pilih tanda panah ke bawah ini untuk biar bisa lebih pas lagi. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi tampilan atasnya sudah jadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat lagi tombol menu-menu seperti yang di bawah ini. Nah, jadi caranya kita sama seperti tadi. Kita akan memilih shape lagi di menu insert. Kita pilih shape, kita pilih yang gambar ini ya. Tempat menunya, kemudian warnanya kita ganti pilih saja warna di ini, di format, shape fill. Nah, pilihnya saya pilih yang ini, misalnya warna ini. Kemudian garis itunya kita hilangkan, garis pinggirnya. Nah, lalu kita akan membuat tombol-tombol menu. Nah, jadi caranya lagi-lagi kita kembali ke save. Jadi di sini kita lebih banyak memakai save ya. Saya misalnya ini kan bentuknya seperti ini, terpotong kayak miring begitu ya. Nah, jadi caranya kita pilih ya tadi yang ini, kita pilih yang ini, buat dulu misalnya besarnya segini ya. Dirasa kurang besar bisa anggaplah seperti ini dulu. Nah, kemudian tadi kan tidak ada shape yang bentuknya seperti itu, yang miring. Ada miringnya tapi tidak sampai ke bawah. Nah, bagaimana caranya kita agar mendapatkan shape seperti itu? Caranya kita potong. Nah, bagaimana caranya kita potong? Kita pilih shape kita pilih lagi satu shape sebagai pemotong. Jadi saya pilih yang segitiga ini, saya buat dulu segitiga, saya ganti warnanya. Nah, ini nanti kita akan potong jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi saya copy dulu ini sebagai pemotong. Nah, caranya kita klik dulu shape yang ingin kita potong, kita klik ini, lalu kita pilih shape yang kedua sebagai pemotongnya. Nah, kita klik, kemudian tekan Ctrl, klik yang ini, lalu kita ke format, menu format ini, menu format, kita pilih di sini merge shapes, kita pilih subtract. Nah, dia sudah terpotong seperti ini. Nah, kemudian ini kita copy saja seperti ini. Jadi caranya kita tekan tombol Ctrl, lalu tarik ya, tarik. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga kita copy lalu paste. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kan kita mau biar dia bisa sejajar dengan ini. Nah, kita potong ulang ini, tapi ini kita balik supaya nanti sejajar. Jadi caranya kita klik pemotong ini, lalu kita ke format, kita rotate. Nah, pilih ini vertikal, flip vertikal. Nah, ini kita potong dulu. Ini kita ke depan dulu ya, bring to front. Kita potong seperti ini. Jadi caranya seperti tadi, kita pilih yang mau dipotong, lalu pilih shape pemotongnya, lalu kita ke format dan pilih merge shape, kita pilih subtract. Nah, jadi seperti ini.
Nah, dia akan pas. Nah, seperti itu. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan memberikan sedikit apa namanya ini, efek ya, efek seperti kayak timbul begitu. Jadi caranya kita ke menu ini efek, lalu di menu efek kita pilih 3D, lalu kita pilih top bevel, kemudian pilih yang ini. Nah, di sini mungkin kita kasih seperti itu aja mungkin ya. Nah, jadi ini sama seperti itu. Nah, kemudian ini kita tinggal copy, kita tekan kontrol, kemudian kita tarik. Nah, tinggal copy ini sampai di ujung. Kita berapa tadi itu? 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 6. Nah, kita buat 5 aja. Nah, anggaplah ini, karena ini sebagai contoh saja. Ini kan tidak lurus. Ini tidak lurus, kita akan bisa kita luruskan secara manual seperti ini misalnya. Nah, bisa kita luruskan, tapi kadang-kadang susah. Jadi caranya kalau kita mau luruskan secara otomatis, kita klik dulu semuanya. Kita klik yang ini, kemudian tekan tombol shift atau kontrol, klik lagi ini, klik ini, kemudian ini dan ini. Lalu kita ke format, kita pilih line, kita pilih dulu yang mana? Kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita kembali ke align, kita pilih yang rata atas ini ya. Ini nih, align to top. Nah, jadi dia akan sejajar. Nah, ini sudah sejajar ya. Nah, kemudian kita ada tadi, kita akan buat ini. Nah, kita akan buat itunya tadi. Kita lagi-lagi kembali ke save, pilih yang ini. Ini kita mau ke atas sedikit biar ini ada tempatnya. Nah, jadi kita tarik yang ada warna kuning ini. Nah, jadi bentuknya akan berubah seperti itu ya. Sejajarkan saja. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan bentuk lagi dengan apa namanya tadi, 3D format. Kita pilih ini. Nah, di kira-kira seperti ini ya. Udah mirip, udah hampir mirip lah. Jadi intinya seperti itu. Ini mungkin kita akan besarkan sedikit. Jadi sekarang sudah jadi menu bagian atas. Jadi nanti kita tinggal bagaimana terlihat bagus ya. Misalnya ini terlalu besar, kita perkecil saja. Kalau terlalu besar, ini juga kita perkecil. Nah, ini seperti ini. Bagus. Ini juga misalnya kita mau luruskan tadi, kita ke format, luruskan secara otomatis. Kita pilih align, kita rata atas nih, kemudian kita yang ini tuh, belum ya, rata belum, anggaplah sudah rata ya. Lalu di sini kita tulis tadi apa? Nah, misalnya SKSD. Nah, di sini apa?
indikator tujuan materi. Ini kita tulis indikator, ini kita tulis tujuan, ini materi, dan di sini latihan. Jadi kita tinggal misalnya dirasa kurang kelihatan, itu kita bisa tebalkan ya. Kita tinggal pilih ini juga kita klik pada shape-nya ya. Jadi jangan klik seperti ini, kita klik di shape-nya, lalu kita pilih ini. Nah, kita tebalkan semua biar dia lebih jelas. Oke, sudah jadi menu di atas. Nah, sekarang kita akan buat lagi menu yang ada di samping kiri seperti ini ya, bab-babnya itu. Nah, jadi caranya sama seperti tadi. Nah, di sini misalnya kita mau beri background yang berbeda ya. Misalnya di sini ada kayak namanya batik. Nah, jadi caranya kita cari dulu gambar di dalam laptop atau komputer kita. Misalnya ini saya sudah punya gambarnya. Saya masukkan di sini, kemudian kita tinggal sesuaikan saja ya, sesuaikan bahan tarik. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan seperti ini. Misalnya kita memberikan, kalau tidak memberikan juga boleh. Nah, kemudian kita berikan sedikit apa namanya itu, supaya dia terlihat seperti ada lapisan begitu. Kita pilih ini, kemudian kita pilih yang ini. Sesuaikan saja, lalu kita pilih warnanya. Di sini kita pilih solid color, kita pilih warna putih saja. Kita buka apa namanya, kita buka lainnya ya, atau jangan, bisa kita transparansi saja. Dan seperti itu ya. Ya, jadi lainnya tetap supaya dia bisa ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan membuat tombol-tombol menu yang ada di situ. Lagi-lagi kita bermain shape. Kita akan pakai terus shape ini. Misalnya ini bab 1 ya, bab 1. Ini kita bosan dengan warna ini, kita bisa ganti gambarnya di sini ya. Dan kita pilih ini, kemudian ke menu format, kita bisa ganti warna apa ya, misalnya warna apa ya yang cantik. Saya coba pakai warna ini saja. Nah, kemudian ini kita tinggal copy seperti tadi, kita tekan Ctrl, kemudian kita tarik. Nah, kita buat sesuai jumlah menu apa namanya bab yang kita mau buat. 1 2 3 4 5 6 7. Tadi kan ada 7 di situ. Nah, kemudian ini kita luruskan, kita klik semua, tekan apa ini, shift, kemudian kita ke format, lalu pilih legend, kita rata kiri dulu. Nah, kita kembali ke legend, kemudian kita pilih distribute vertikal. Nah, dia akan sejajar seperti itu. Sudah kelihatan. Ini kita buka aja ini, tidak usah kasih dia apa namanya line. Nah, biar dia seperti itu. Nah, ini kita tulis bab-babnya ya, bab 1,
2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, dan bab 7. Nah, karena tulisannya tidak kentara, kita ganti warnanya jadi hitam. Kita ke home, kemudian kita pilih warna hitam. Nih. Lalu kita tebalkan dan kita beri shadow. Nah, jadi tampilannya akan seperti itu. Nah, bagus ya. Nah, mungkin kalau misalnya warnanya tidak, warnanya tidak senang dengan warnanya, bisa ganti. Di sini juga kita bisa pilih. Nah, di sini ada banyak banyak pilihan warna, atau kita mau pilih yang lebih detail lagi di sini. Di sini banyak ya. Kita akan coba saja pakai yang ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan buat ini. Apa namanya ini? Oh, ini masih ada di bawah. Kita akan buat yang di bawah dulu ini sebagai penutup daripada ini ya. Jadi kita kembali memakai save, kita pilih ini, kemudian kelihatan dari sini saja. Oke, save-nya anggaplah seperti itu ya. Lalu kita buat seperti itu tadi. Kita pilih lagi tadi save, kita pilih yang mana tadi, ini sini. Jadi terserah ya, mungkin ada yang lebih suka bentuk lain. Ini hanya contoh. Mungkin ada yang suka bentuk lain yang lebih menarik. Ini kita send to back biar dia berada di belakang tadi. Ya. Oh ya, ada benar, dia harus di atas. Nah, jadi ini kita potong saja karena dia akan ada tanda seperti ini, kita potong. Nah, jadi kita potong ulang, kita ambil ini, jadi kita klik ini dulu, tekan kontrol, klik ini, lalu kita pilih marge, save. Dia akan terpotong seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan di sini kita akan buat lagi satu save tempat tulisannya nanti. Nah, jadi kita pilih save-nya ini. Saya kira seperti ini ya. Ini kita ke depan, bring to front, jadi dia ada di depan. Nah, ini kita ganti warnanya jadi warna putih ya. Kemudian kita transparan. Juga misalnya kita mau kasih background di belakang, bisa seperti yang ini. Nah, ada background seperti ini ya. Jadi caranya kita tambahkan seperti tadi yang ini. Nah, untuk saat ini kita tidak pakai background itu. Nah, kemudian ini pada line, kita akan buat dia seperti kita akan sedikit tebalkan line-nya. Mana ini nih, ukuran line-nya kita tebalkan sedikit. Kemudian kita pilih gradient. Nah, ini kita pilih gradient, kita tambah sampai
ini kita ganti warnanya, warna hitam, putih, hitam. Dan jadi dia seakan-akan hitam, dia seakan-akan seperti apa itu ya, kayak gelas gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Atur saja sedemikian rupa. Nah, karena ini apa namanya, ini juga kita beri sedikit efek seperti ini sama ini juga. Nah, ini kita akan potong sedikit apa namanya ini, biar dia mengikuti garis ini. Kita akan potong. Ini caranya kita tinggal copy. Nah, ini sudah ada dua ya. Kita ganti dulu warnanya supaya kita bisa bedakan mana pemotongnya. Nah, ini. Nah, kemudian kita tinggal kita ke atas ya. Send to front. Tidak sesuaikan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita tes, kita klik ini, kemudian tekan kontrol, klik ini, kita pilih marge. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini sudah jadi ya. Jadi kita tinggal mengatur apa namanya, apa namanya ini, kelurusannya semua. Mungkin warna-warna yang kita mau ganti atau yang jelas seperti itu tadi caranya membuat template dari shape ya. Ini semua. Nah, kemudian nanti di video berikutnya kita akan membuatkan link dan memberi judul di sini. Misalnya kita akan membuatkan di sini link. Jadi nanti ketika kita klik ini akan berfungsi. Sudah berfungsi. Sekarang kan belum berfungsi. Sekarang ini belum berfungsi. Nah, ini dia tidak apa namanya, tanda telunjuk itu belum. Nah, ini kita klik dia langsung selesai ya. Oke, sekian dari tutorial ini. Kita akan lanjut nanti ke tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan lanjut pembuatan hyperlink yang kemarin kita sudah buat templatenya. Nah, yang ini. Nah, yang ini ya. Ini kemarin ada kesalahan, saya kurang teliti. Ini sebenarnya di sini setuju. Nah, jadi sekarang ini kita akan fungsikan semua tombol-tombol yang kita sudah buat ini. Nah, jadi caranya kita akan membuat slide dulu. Kita hitung ada berapa tombol yang kita buat. Artinya ketika kita mengklik ini, dia akan mengerahkan kita ke laman berikutnya. Jadi misalnya kita mau buat tombol ini, kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi kita akan membuat slide sebanyak 12 dulu sesuai dengan tombol yang kita buat. Jadi sebelum kita atau kita buat dulu, kita gandakan dulu ya slide-nya sebanyak
atau kita tulis dulu judulnya. Misalnya di sini saya biar lebih biar kita nanti tahu kita mau tempatkan hyperlinknya di mana. Sebagai tanda kita tulis dulu judulnya. Ini misalnya ini di sini ini dia pembelajaran interaktif. Ini kita kecilkan, kita tekan kontrol, kemudian tombol ini tombol cermin, istilahnya tombol cermin. Nah ini kita ke home, tombol. Nah misalnya media apa tadi, ini kita lihat saja. Ini contohnya, kita contoh sejarah Indonesia misalnya, mata pelajaran. Oh ya, kita contoh saja ini sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Terus mata pelajaran kelas 12 semester 2. Kita copy saja. Mata pelajaran. Kita kecilin dulu. Tombol kontrol. Mata pelajaran kelas berapa ini? Pelajaran kelas 12 semester 2. Kelas 12. Salah. 12 semester 2. ADDI Lilbanat Pare misalnya seperti itu ya. Ini kita tulis judulnya. Silahkan tulis sesuai dengan keinginannya. Ini tampilan home-nya ya, artinya ini tampilan awal ketika kita buka nanti di slide kita tampilkan seperti ini. Jadi ini akan menjadi tampilan awal. Nah, kemudian kita akan buat copy gandakan slide ini sebanyak tombol yang ada di sini 1 2 3 4 5. Misalnya kita buat dulu tombol ini ya, kita buat 5 tombol dulu. Caranya kita klik di sini, kemudian kita tinggal duplikat slide. Ya, duplikat slide. 3 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini kan. Nah, kemudian kita ini ganti ya. Ini kita tadi di slide 1, berarti ini kita klik slide 2 ini. Nah, kemudian di sini kita ganti. Ini sesuai dengan tombol yang ada di sini. Jadi di sini kita tulis SKSD. Ini kita hapus. Lihat. Nah, di sini kita tulis SKSD. Kemudian di slide ketiga ini kita tulis lagi indikator. Kita hapus lagi. Ini kita tulis tujuan. Kita sesuaikan saja ya. Lagi tujuan materi. Kemudian ini SKSD, indikator, tujuan. Berarti masih kurang ini. Materi. Aduh, salah. Ini kemudian pilih yang nanti dia berubah tanda tambah seperti itu, baru kita bisa tarik. Nah, kita hapus. Berarti kita tambah lagi satu slide, duplikat. Nah, ini kita ganti
apa tadi, latihan. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah punya slide SKSD, indikator, tujuan, materi, dan latihan. Nah, jadi langkah pertama pada slide ini kita mulai dari slide 1 ya, membuat hyperlinknya. Jadi kita klik pada slide ini, slide 1, kemudian di sini pada SKSD ini kita klik kanan, lalu kita pilih hyperlink. Nah, hyperlink. Kemudian pada hyperlink ini kita memilih menu place in this document. Nah, di sini sudah terdapat tadi slide-slide yang kita buat. Kita pilih slide 1. Nah, ini muncul sejarah Indonesia, slide 2, slide 3. Nah, jadi kita pilih sesuai dengan tombol yang kita mau hyperlink. Kita kan tadi mau buat hyperlinknya ini SKSD. Jadi di sini ada SKSD. Jadi kita pilih slide 2, kemudian kita pilih OK. Nah, selanjutnya indikator juga sama. Kita klik, kita hyperlink, kita pilih di mana pada nomor berapa slide indikator, slide 3. Kita pilih slide 3. Nah, di sini juga ada. Kita klik OK. Di sini juga tujuan, kita hyperlink, kita pilih tujuan. Nah, ini dan seterusnya, hyperlink tadi, materi, dan terakhir latihan. Hyperlink, kita pilih latihan. Nah, jadi pada slide 1 ini kita sudah mempunyai hyperlink. Nah, namun ketika kita nanti misalnya kita tes, di sini kan kita belum buatkan hyperlinknya. Di sini belum terisi ya, kita belum buatkan. Nah, jadi nanti kalau kita buka seperti ini, misalnya ini sudah berubah jadi tanda telunjuk. Misalnya kita pilih salah satu tombol di sini, materi. Nah, kita tidak akan bisa pilih lagi karena tadi kita belum buatkan hyperlink pada slide yang lain. Nah, jadi kita harus buatkan hyperlink satu-satu ya. Kita buatkan hyperlink satu-satu di sini. Nah, tapi karena itu memakan waktu yang lama, kita tinggal mengcopy paste saja. Jadi kemarin itu saya buat lama, tapi ternyata ada cara yang lebih gampang. Kita tinggal copy saja ini, nanti masuk sini. Nah, caranya kita ke slide 1, kita tekan ini, kemudian shift ini, kemudian kita tekan Ctrl C, lalu ke slide 2, dan ini kita blok dulu semua seperti ini, lalu kita tekan Ctrl Delete. Nah, kemudian ini kita Ctrl Paste. Nah, ini kita tinggal, kalau misalnya seperti itu, ini kita tinggal bring to front. Nah, jadi sudah seperti ini. Nah, kemudian slide berikutnya kita sama, kita paste lagi di sini. Kita hapus saja, paste, kemudian ini kita bring front, kemudian slide 4 ya. Jadi ini cara cara daripada kita buat hyperlink satu-satu memakan waktu lama, jadi kita seperti ini saja. Meskipun ini juga sebenarnya agak rumit atau agak memperlambat paste. Ini kita bring to front, kemudian ini paste, bring to front. Nah, sekarang kita tes apakah sudah berfungsi. Kita pilih SKSD, indikator. Nah, ini sudah berfungsi. Jadi kita tidak usah lagi tadi buatkan hyperlink satu-satu. Ini sudah bisa kita isi nanti. Jadi
cukup mudah ya, cukup mudah membuat hyperlink di PowerPoint ini. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan membuat lagi hyperlink. Ini kan belum kita beri hyperlink, jadi dia belum bisa berfungsi. Nah, dia langsung keluar kalau kita tekan. Jadi caranya seperti tadi, kita ke sini ke slide pertama. Oh, kita buat dulu slide-nya 1 2 3 4 5 6 7. Kita buat lagi slide 7 karena ada 7 bab. Jadi kita tinggal copy, duplicate sebanyak 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi otomatis kita harus buat hyperlinknya dari sini, dari slide awal lagi. Nanti kita copy seperti yang tadi itu. Jadi kita buat dulu hyperlinknya bab 1, atau kita tulis dulu tadi, mulai dari mana tadi ya? Mulai mana tadi nih? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Kita beri dulu judul di sini biar nanti gampang latihan. Nah, mulai dari sini ya. Nah, kita beri dulu judul di sini tadi, slide 7 itu bab 1. Biar nanti mudah kelihatan kalau kita buat hyperlink. Di sini bab 2. Bab 2. Ini bab 3. Bab 4. Jadi semakin banyak tombol yang kita buat, semakin banyak juga slide yang kita buat. 5. Ini berapa? 4 5 6 bab 7. Nah, sudah jadi. Kita sekarang akan buat hyperlinknya. Jadi kita mulai dari sini. Nah, kita klik. Jadi jangan klik di di sini hurufnya ya. Jadi kita klik di shape-nya. Save, kita klik kanan, kemudian kita pilih hyperlink. Nah, place in this document. Kita cari tadi pada slide keberapa kita buat bab 1. Jadi kita bisa klik di sini, cari di sini. Nah, ini bab 1 ya. Pada slide ke-7. Jadi kita pilih slide ke-7 dan kita oke. Kemudian bab 2 sama seperti tadi, hyperlink berarti dia slide ke-8. Nah, bab 3 hyperlink slide ke-9. Bab 4 hyperlink slide 10. 5 hyperlink slide 11. Ini bab 6 12. Dan ini yang terakhir hyperlink 13. Nah, jadi kita pada slide awal ini kita sudah beri semua hyperlink pada menu-menu babnya. Tinggal kita copy lagi ke slide 2, 3 dan seterusnya, daripada kita buat link satu-satu di sini. Jadi kita buat seperti tadi. Jadi kita tekan ini, kemudian shift, kita pilih semua, lalu Ctrl C, kita ke slide 2, ini kita hapus. Kita pastekan di sini. Slide 3 juga. Pastekan.
dan seterusnya ya. Terus paste. Ini kita percepat saja. Nah, jadi sudah selesai. Kita tes ulang apakah sudah berfungsi semua. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, tinggal ini tadi kita belum. 3 4 5 6 7 saya copy ini. Hapus dan paste. Coba SKSD 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi sudah berfungsi semua. Indikator, tujuan, materi, dan latihan. Jadi seperti itu ya, menambahkan hyperlink. Nah, kemudian kita akan memberi sedikit sentuhan apa itu. Misalnya kita klik di sini. Nah, ini akan berubah warnanya, misalnya warna kuning, supaya kita tahu kita berada di tombol indikator. Ini kita klik akan berubah. Nah, sama semua ini ya. Jadi caranya kita ke ini SKSD, slide SKSD ini kita beri warna kuning. Jadi ini ya, harus kita dulu berada di slide-nya, slide SKSD, kemudian kita ke home, kita pilih warna. Nah, kalau kita klik nanti dia berubah warna kuning. Nah, kita ke slide indikator, ini kita rubah lagi warnanya kuning, dan seterusnya ya. Jadi setiap kita mau memberi warna, kita harus ke slide-nya dulu. Jadi jangan sampai salah memberi warna. Tujuan, materi, sekarang ini warna kuning, materi. Kemudian pada slide latihan berwarna kuning. Nah, coba kita tes dulu. Misalnya, nah SKSD, indikator, tujuan, materi, dan latihan, dan seterusnya. Ini juga kita akan beri warna. Jadi ini saya percepat saja ya. Terakhir kita klik di sini dulu dan kita pilih format, kita pilih warna ini. Nah, SKSD, indikator, tujuan, materi, latihan, bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah berfungsi semua. Jadi seperti itu ya, membuat hyperlink. Jadi sangat mudah. Nah, kemudian video selanjutnya kita akan membuat mengisi. Sebelumnya kita buat dulu tombol home-nya ya, biar nanti kita kalau mau kembali ke saya lanjut dulu sedikit ini tombol home-nya. Jadi caranya kita tinggal klik kanan pada tombol home, kemudian pilih hyperlink. Nah, di sini pada tombol home ini, karena ini adalah tampilan awal, jadi kita pilih first slide.
Nah, jadi pas kita buka nanti dia tampilnya yang ini. Jadi kita pilih per slide. Nah, misalnya kita berada di bab 3, kita berada di bab 5 dan bab 7, kemudian kita mau langsung ke home. Tuh. Waduh, tadi lupa ya. Oh, sorry. Maaf, sebenarnya kita harus bikinnya dari awal tadi itu ya. Dari awal bikinnya biar nanti kalau di apa namanya, di copy kita tidak isi satu-satu lagi. Per slide lupa tadi ya. Jadi terpaksa kita harus paste satu-satu. Sorry. Ini kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini saya cepat saja. Nah, jadi sudah selesai. Kita tes dulu ya. Jadi tadi itu sebenarnya dari awalnya kita harus buat itu ya, tapi kelupaan. Jadi saya terpaksa harus copy paste satu-satu. Nah, misalnya kita berada di bab 5, kita mau langsung kembali ke home. Nah, tinggal klik ini, dia langsung kembali ke bab 1. Dan ke bab 2, nah ini langsung 1. Jadi dimanapun halaman kita berada atau slide kita berada, kita kalau mau kembali ke halaman utama, kita tinggal klik tombol home ini. Nah, jadi sekian tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali tutorial tentang pembuatan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Jadi kita langsung saja buka aplikasinya. Kemarin kita sudah membuatnya sampai di pembuatan hyperlink. Nah, sekarang kita akan mengisi slide-slide, misalnya mulai dari SKSD, indikator, tujuan, materi, dan seterusnya. Ini bab-babnya juga kita akan isi. Nah, jadi kebetulan saya sudah punya sedikit materi bab 1. Kita akan langsung ke bab 1 ya, karena ini hanya sebagai contoh. Nanti teman-teman sekalian bisa mulai mengisi dari SKSD dan caranya pun sama. Nah, jadi saya langsung ke bab 1. Nah, di bab 1 ini saya buka materinya dulu yang saya sudah siapkan di Microsoft Word. Nah, jadi ada sedikit materi sebagai contoh. Jadi yang pertama saya copy dulu judulnya. Ini copy, Ctrl C. Kemudian di sini saya pilih insert, kemudian word art. Saya pilih misalnya yang ini, kemudian Ctrl V, paste. Oh, sama aja ya, paste. Nah, sekarang saya perbesar sedikit, misalnya seperti ini, dan warna fontnya saya ganti biar lebih terang dan kentara seperti ini, dan jenis fontnya juga saya ganti yang lebih tebal. Saya cari jenis font yang agak tebal, misalnya ini. Nah, saya bagi dua ini ya, dua, kemudian saya rata tengah. Nah, saya kira seperti ini. Nah, lalu kemudian kita copy paste lagi slide 1, ini slide 1 ya, copy. Nah, di sini kita akan memakai text box. Nah, karena text box ini bisa mengatur
panjang atau jarak huruf, dan biasanya kita pakai text box itu kalau ada banyak yang kita mau pastekan atau tuliskan. Nah, jadi caranya kita tarik saja tadi seperti tadi, kemudian Ctrl V paste. Nah, jadi kita tinggal mengatur posisinya biar dia muat. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian fontnya saya ganti warna hitam saja. Nah, kita coba lihat di slide apakah sudah kentara. Nah, mungkin sudah bisa ya dibaca kalau seperti ini, kalau pakai slide atau diperbesar seperti ini. Nah, jadi kita tinggal mengatur. Ini mungkin kita atur sedikit lagi ke atas. Kalau belum kentara, ini juga bisa kita kasih nih, kita tebalkan. Nah, jadi lebih kentara lagi. Nah, sekarang kita tes. Nah, kita sudah punya slide di bab 1. Akan tetapi di bab 1 ini kan ada banyak materi yang kita mau isikan. Nah, kemudian kita tidak bisa pindah kemana-mana karena sebelumnya kita sudah atur slide ini tidak bisa diklik pada sembarang tempat. Nah, dan kita belum mempunyai tombol untuk next slide. Nah, jadi kita buat tombolnya dulu, tombol next slide. Nah, jadi caranya pada slide bab 1 ini kita menuju ke insert, kemudian kita pilih save, lalu kita pilih tanda panah ini. Ini ya. Nah, ini warnanya sama, tak rubah dulu warnanya, misalnya ini. Nah, jadi setelah kita kan mempunyai slide sambungan daripada pembahasan bab 1 ini. Jadi kita akan klik nanti tombol panah ini untuk menuju ke slide berikutnya. Nah, jadi caranya kita buat dulu slide, kita tambah slide-nya untuk bab 1 ini. Nah, kita tambah slide-nya ya. Jadi caranya kita copy dulu ini, duplicate bab 1 ini ke bawah. Kita klik kanan, kemudian copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini bab 1, lalu kita sambung lagi tadi. Ini pergolakan akibat perbedaan ideologi. Berarti dia membahas yang ini dulu ya. Pergolakan akibat perbedaan ideologi. Kita copy, kemudian judulnya ini kita paste, atau kita bisa langsung tulis pergolakan, karena kalau kita paste nanti dia akan jadi kecil lagi, akibat perbedaan ideologi. Nah, jadi seperti itu. Kita atur saja. Dan ini kita copy juga. Ini kita tinggal paste di sini ya. Ctrl A, Ctrl V. Jadi biasanya kalau kita paste itu dia akan tidak ikut ke itu tadi, kecuali kita tulis ulang. Jadi kita besarkan kemudian ganti. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan saja kalau kita mau besarkan, karena cuma sedikit ya, jadi kita bisa besarkan seperti itu. Nah, jadi kemudian tadi di bab 1 mana ini. Nah, jadi bab 1 ini kita mau tadi kalau kita klik tombol next slide-nya ini, artinya kita akan menuju ke sini, ke nomor slide 14. Jadi kita buat lagi hyperlink. Nah, caranya seperti kemarin, kita klik kanan. Setelah klik kanan, kemudian hyperlink, kita pilih paste in this document, kemudian kita ke slide 14. Nah, karena dia ada di slide 14. Dan kita oke. Kita bener ya, hyperlink slide 14. Oke.
Nah, kemudian kita akan buat lagi tombol satu untuk back atau kembali. Ini kita copy saja, kita tekan Ctrl, kita tarik. Nah, kemudian ini kita arahnya dibalik, jadi di format, kemudian rotate. Nah, ini pada tombol panah yang ke kiri ini kita buat juga hyperlink, edit link, karena tadi kan kita copy yang sudah ada hyperlinknya, jadi kita tinggal edit. Nah, kita akan kembali ke slide 7. Nih, kita pilih slide 7. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita coba dulu from beginning aja, kemudian kita masuk ke bab 1. Nah, ini sudah ada ya, kemudian kita ke next slide. Nah, oh salah tempat tadi ini ya, maaf. Jadi ini salah tempat slide apanya, tanda panahnya. Ini kita cut saja, Ctrl X, kita paste di sini. Nah, seperti itu. Tadi salah tempat, mohon maaf ya. Nah, from beginning bab 1 slide. Nah, ini kan belum ada slide lanjutannya, kita tinggal back saja, dia kembali ke slide bab 1 yang pertama. Kita tombol home, nah dia kembali ke sini. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal duplicate terus slide-slide sebanyak materi yang kita miliki di bab 1. Jadi kita tinggal duplicate slide, kemudian kita ambil lagi materi, misalnya pemberontakan Madiun. Nah, ini kita copy seperti tadi, tinggal ganti pemberontakan Madiun. Sebenarnya tidak di copy nih ya, ditulis ulang, karena kalau saya paste di sini otomatis hurufnya akan tidak mengikuti ini. Nah, ini juga kalau ini kita langsung bisa copy paste saja. Soalnya ini ya, copy. Saya juga tidak mengerti kenapa tidak mengikuti ini. Paste harus di setting ulang seperti ini. Tidak apa-apa ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini kan tadi kita slide-nya pilih kembali ke sini, ke nomor 7 ini. Nah, jadi kita harus rubah lagi hyperlinknya yang tombol back ini. Jadi kita tinggal edit link. Nah, kita bisa pilih yang nomor balik ke nomor 14 ini, atau kita bisa pilih previous, artinya dia kembali ke atas ke sini. Nah, jadi kita coba pilih previous slide. Kita tes dulu ya, lebih jelas. Nah, jadi kita previous, nah dia kembali ke sini. Kemudian ini kita previous, dia kembali ke sini. Oke, dan seterusnya kita buat slide sampai materi bab 1 selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat sedikit animasi. Nah, kita akan membuat sedikit animasi saat kita membuka bab 1 ini. Jadi dia akan baru muncul ini, teks ini baru muncul disertai dengan animasi, biar lebih lebih enak dilihat atau lebih menarik lah. Nah, jadi caranya kita klik dulu di sini, pas di garis ini, kemudian kita ke menu animation ya. Kemudian di sini ada banyak sekali animasi yang sudah disediakan seperti ini nih. Nah, saya pilih ini saja, whip. Nah, kemudian arahnya dari sini ke kanan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian saya ingin supaya ini nanti munculnya per huruf. Nah, jadi saya pilih animation pen. Nah, di sini muncul
tabnya lagi, menunya. Nah, saya pilih yang segitiga ini, kemudian ke effect option dan saya pilih by letter, per huruf. Nah, jadi dia munculnya begitu, seperti itu. Nah, ini juga nanti saya buat seperti itu ya. If effect option, kemudian saya pilih di sini by letter. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah buat animasinya, kalau kita tes nanti dia tidak akan langsung muncul dan kita tidak bisa klik untuk memunculkan, karena kita sudah kunci tadi di kemarin kita sudah kunci, tidak bisa klik sembarang teks. Nah, jadi caranya kita atur lagi di sini. Yang ini judul kita pilih yang start with previous, artinya saat kita tekan menu bab 1 dia akan langsung muncul. Nah, kemudian yang ini kita pilih start after previous, artinya setelah judul ini muncul baru yang isinya muncul di bawah ini. Coba langsung saja kita lihat. Nah, dia langsung teksnya muncul, kemudian dilanjutkan dengan isi yang ada di bawahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemudian setelah tadi di sini kita buatkan kita sudah buatkan animasi, ini juga nanti kita bisa buatkan animasi seperti tadi, atau kita hapus dulu ini ya, supaya nanti kita tidak capek-capek lagi buat animasi seperti tadi. Kita delete dulu ini, delete ini juga kita delete biar tidak berulang-ulang membuat animasi. Jadi kita tinggal copy, nah kita pastekan di sini. Nah, jadi ini animasinya sudah ikut. Nah, kita tinggal ganti kembali ini. Kita ganti kembali tadi pergolakan akibat perbedaan ideologi. Nah, ini kita tinggal copy juga, copy, kita paste di sini. Jadi ini kita tidak ikut ya, kita harus atur ulang terus ya, tidak apa-apa, benar. Kita tinggal kasih nomor. Jadi kita tes lagi dari awal bab 1. Nah, itu sudah. Kemudian kalau kita lanjut bab 2, dia langsung juga ada animasinya. Jadi kita tidak buatkan lagi animasi. Dan selanjutnya seperti itu, kita buat seperti itu terus ya. Kita tinggal duplikat terus. Ini tidak mau naik. Nah, kita tinggal duplikat. Nah, kemudian misalnya kita akan mencoba animasi dengan memakai gambar atau gambar arah petunjuk, misalnya tanda-tanda panah. Nah, saya langsung kasih contoh saja. Misalnya di sini ada contohnya, tidak ada ya. Mungkin saya perlihatkan contohnya dulu yang saya mau buat. Seperti ini misalnya. Ini kan ada tanda panah, nanti kita akan munculkan, kita copy saja langsung ini ya. Kita tidak usah bikin satu-satu lagi. Copy ini saja. Ini. Jadi ini kemarin saya sudah buat. Jadi saya tinggal copy saja isinya, Ctrl C, Ctrl paste. Nah, misalnya seperti ini. Ini babnya.
Coba saya ganti dulu warnanya biar lebih jelas. Juga saya ganti semuanya warnanya. Nah, backgroundnya beda jadi warnanya saya ganti. Nah, ini juga ya, biar lebih jelas. Ini kurang satu ini. Format shape outline saya ganti warna. Nih. Ini kurang satu shape-nya, saya copy saja ini. Oke. Dan saya balik. Oke. On. Luruskan dan ya kira-kira seperti itu. Nah, ini kita akan buatkan animasi. Misalnya kemunculan foto ini, kemudian tanda panah-panah ini kita akan munculkan satu-satu. Jadi caranya yang pertama kita buatkan animasi adalah ini, pemberontakan DITI. Nah, kita ke animasi, kemudian misalnya kita pilih animasi yang lain ya, misalnya saya mau zoom, dia akan muncul seperti itu. Kemudian fotonya saya pilih atau nih, nah misalnya seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke sini. Nah, ini juga kita buatkan animasi, kita pilih ini dan arahnya ke sini. Nah, setelah itu kita beri lagi animasi yang ini, kita pilih juga. Wah, mana wave, arahnya sudah benar. Ini kita tambahkan lagi animasi wave, arahnya ke kanan. Ini juga terus ini kan setelah dia tanda panah, ini lagi yang muncul sama wave, arahnya ke kanan. Ini kemudian yang ini kedua, wave, arahnya ke kanan. Ini wave, arahnya ke kanan. Dan ini ini belum ya, wave, arah kanan. Ini wave, panah ke bawah. Dan ini wave, arah kanan. Dan ini wave, arah kanan. Nah, kemudian kita tinggal atur. Nah, karena di sini belum kita atur ya, karena kalau tidak diatur nanti dia akan langsung muncul semua kayak begini. Nah, bahkan tidak muncul karena kita belum atur. Nah, jadi pertama kita atur yang judul dulu, pemberontakan ini. Nah, di sini tanda rectangle ini kita pilih start with previous. Nah, kemudian setelah pemberontakan kita mau muncul dulu fotonya, kemudian tanda ini, kemudian lari ke atas. Nah, jadi caranya kita tinggal klik satu kali aja ini, kita tekan ini, kemudian shift, lalu ke bawah. Nah, di sini kita pilih start after previous. Nah, kita langsung coba lihat. Nah, ini belum ya, maaf, ini tadi belum. Berarti setelah ini buat ini belum, tadi kelupaan ya. Kembali ke animasi, wave, dan ini. Nah, ini kita mau taruh di bawah setelah ini. Nah, berarti dia di sini, kita tarik dia ke di bawahnya. Ini kita tinggal start after previous. Kita tes. Jadi munculnya akan seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengatur, misalnya mau tadi seperti huruf yang satu-satu itu bisa. Karena ini cuma contoh,
Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, mungkin untuk memasukkan materi saya rasa ini sudah cukup. Nanti teman-teman berkreasi sendiri atau mengembangkan, karena di sini ada banyak sekali yang bisa digunakan. Misalnya di shape atau di animasi tadi ada banyak sekali jenis animasi, teman-teman bisa pilih terserah di situ. Oke, sekian tutorial untuk materi menambahkan materi. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.